Nama saya Elviani Nugraha, kelas 29C. Akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah konsep dasar IPA dari dosen pengampu Dr. Sudarto MPD. Baik, untuk materi pertama yaitu kemagnetan. Apa itu magnet? Kata magnet diambil dari nama daerah Magnesia. Di Magnesia, bangsa Yunani menemukan sifat magnetik dari bebatuan yang mampu menarik biji besi. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Jenis-jenis magnet berdasarkan bahannya. 1. Bahan magnetik atau ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik benda tersebut, contohnya platina dan aluminium. Yang kedua, bahan non-magnetik terbagi atas dua. Yang pertama, paramagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Yang kedua, diamagnetik adalah benda yang menolak. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet meski sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contohnya emas, seng, dan merkuri. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, semua bahan magnet terdiri dari magnet-magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Yang kedua, magnet mempunyai dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. 3. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak, begitupun sebaliknya. 4. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Kelima, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti sering jatuh, terbakar, dan lainnya. Cara membuat magnet. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah menyentuhkan sesuatu magnet kepada benda yang akan dijadikan magnet. Ketika benda disentuhkan dengan magnet, maka magnet elementernya akan berubah menjadi beraturan. Yang kedua, secara induksi. Induksi adalah mendekatkan suatu magnet kepada benda yang akan dijadikan magnet. Ketika benda didekatkan dengan magnet, maka magnet-magnet elementernya akan berubah menjadi beraturan. Ketiga, menggosok. Dengan menggosok suatu benda dengan magnet bisa membuat benda tersebut memiliki sifat magnet dan magnet elementernya menjadi beraturan. Bagian benda yang disentuh dengan magnet terlebih dahulu akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menyentuh. Yang keempat, elektromagnetik. Jika sebuah besi dililitkan dengan kawat dan dialiri dengan listrik, maka besi tersebut bisa memiliki sifat magnet. Sifat-sifat magnet akan hilang jika arus listrik diputuskan. Maka untuk itu kita akan memperbesar sifat magnetik dari elektromagnetik dengan cara yang pertama, memperbesar arus listrik. Kedua, menambah jumlah lilitan. Yang ketiga, memasukkan besi lunak sebagai inti kumparan. Bentuk-bentuk magnet. 1. Magnet batang yang bentuknya menyerupai batang atau balok dan kubus. 2. Magnet silinder menyerupai tabung yang panjang. 3. Magnet berbentuk U, seperti kapal, kuda, atau serupa dengan huruf kapital U.
4. Magnet jarum menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang berbentuk runcing. 5. Magnet cincin. Magnet ini memiliki bentuk seperti bulat menyerupai cincin. 6. Magnet keping. Magnet ini memiliki bentuk menyerupai kepingan logam. Apa itu listrik? Energi adalah kemampuan yang tersimpan pada benda untuk melakukan usaha atau pekerjaan. Salah satu energi yang sekarang sangat menjadi tumpuan manusia adalah energi listrik. Hal ini karena energi listrik mudah untuk dibangkitkan, dialirkan, dan diubah menjadi bentuk energi lain seperti energi panas dan energi gerak. Rumus dasar energi listrik W sama dengan V kali Q. Tentunya rumus ini bisa menjadi bentuk lain tergantung dari besaran yang diketahui. Kita juga dapat mengetahui arus listrik adalah. Sehingga rumusnya bisa menjadi W sama dengan V kali I kali T. Cara untuk mudah menghafalnya, kita bisa ingat bahwa jika kita berenergi, maka kita menjadi fit. Untuk mengingat rumus pada arus listrik. Keterangan W sama dengan muatan listrik disimbolkan dengan J. V yaitu tegangan listrik atau V. Q muatan listrik, R hambatan listrik, I arus listrik, dan T adalah waktu. Itulah keterangan dari rumus-rumus berikut. Jenis-jenis arus listrik. 1. Arus listrik atau DC. Ada dua jenis arus listrik. Yang pertama, sumber primer adalah sumber arus listrik DC sekali pakai yang tidak bisa diisi ulang. Yang kedua, sumber sekunder adalah sumber listrik DC yang bisa diisi ulang. Kedua, arus bolak-balik adalah arus listrik di mana besar atau arah arusnya berubah-berubah secara bolak-balik. Saluran energi. Yang pertama, konduktor adalah suatu zat atau bahan yang dapat menghantarkan arus listrik, baik itu padat dan cair. Yang kedua, isolator adalah bahan yang tidak dapat atau sulit untuk melakukan perpindahan listrik. Contohnya, kertas, kaca, dan teflon. Keunggulan energi listrik. Yang pertama yaitu bersih. Kedua, mudah diubah ke dalam bentuk energi lain. Ketiga, mudah didistribusikan untuk area yang luas. 4. Mudah dan cepat disalurkan dari dan jarak yang berjauhan. Arus dan tegangan. Arus listrik adalah perpindahan elektron yang mengalir dari negatif ke positif. Arus listrik disimbolkan dengan I dan satuannya adalah ampere. Sedangkan tegangan listrik adalah perpindahan tekanan antara dua titik dalam penghantar. Tegangan listrik disimbolkan dengan V dan satuannya adalah volt. Rangkaian listrik. Yang pertama yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan, hanya melalui satu jalur aliran listrik. Berikut gambar dari rangkaian seri. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang. Berikut gambar rangkaian paralel. Baik, adapun rumus untuk mencari arus, tegangan, dan hambatan pada rangkaian listrik, baik itu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel.
Baik, itulah materi mengenai kemagnetan dan kelistrikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.